Kita jumpa lagi dalam acara Lensa Epata Tutup Payung. Mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita, bahkan aktivitas dalam karya tugas kerja kita di sepanjang hari ini, kita akan melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar saat ini. Namun mendahulunya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan yang sudah menjaga menuntun kami, menyelamatkan kami melewati malam tidur dan tibakan di hari yang baru. Kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas diri dan hidup kami. Di saat ini sebelum kami melangkahkan kaki kami datang dan melandasinya dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengar. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca dan dengar menuntun diri hidup kami di tengah-tengah aktivitas kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar mengawali seluruh aktivitas perjalanan hidup, aktivitas karya tugas kerja kita sepanjang hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pada pasal yang ke-37 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Namun saya akan fokus pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah pemimpin patuh melaksanakan pekerjaan. Kata patuh Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih mempunyai pengertian taat atau menurut. Kepatuhan itu terjadi karena adanya sebuah perintah. Kepatuhan itu terjadi karena ada sebuah perintah yang diterima atau dimandatkan, kemudian dilaksanakan. Misalnya Bapak Ibu, di dalam pekerjaan kita, seorang atasan akan memberikan mandat atau tugas kepada karyawan atau pegawai di mana atasan itu berada, ataupun juga karyawan dan pegawai itu berada. Pegawai yang diberikan mandat tersebut oleh sang pimpinan, otomatis dia akan melaksanakan mandat itu sebagai sebuah tugas yang diberi atau dimandatkan kepada dirinya. Demikianlah juga Bapak Ibu dengan Yusuf dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika Yusuf diberi mandat atau perintah oleh sang ayah kekasih Yakub untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di dekat Sikem, kata sang ayah kepada Yusuf, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan kambing domba yang sedang mereka gembalakan, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Perintah ini kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih direspon oleh Yusuf melalui tindakan dalam ayat yang ke-15, yaitu dengan berjalan. Jadi Yakub memanggil Yusuf, kemudian memerintah Yusuf, kemudian ada tindakan dari Yusuf, yaitu berjalan. Tindakan Yusuf dengan berjalan Bapak Ibu menunjukkan bahwa yang pertama, pada saat saudara-saudara Yusuf itu berangkat untuk menggembalakan kambing domba
peliharaan sang ayah. Yusuf tidak ikut bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan karenanya dia dipanggil oleh Yakub untuk mengikuti mereka, melihat mereka, mengetahui kabar mereka, kemudian menyampaikannya kembali kepada sang ayah Yakub. Yusuf kemudian melakukan perintah yang dimandatkan kepada dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketaatan Yusuf menunjukkan bahwa Yusuf itu seorang anak yang dengar-dengaran, taat dan patuh kepada orang tua. Hal ini bisa kita bandingkan Bapak Ibu dengan Keluaran pada pasal yang ke-20 ayat 12. Hormatilah orang tuamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, setiap kita dalam hidup ini diberi tanggung jawab, setiap kita diberikan mandat oleh Tuhan Allah di tengah-tengah keterpanggilan hidup kita di dalam dunia ini untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini di dalam dunia melalui Tridharma Gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut, saudara-saudaraku, dibutuhkan sebuah ketaatan, dibutuhkan sebuah tanggung jawab, dibutuhkan seluruh kemampuan yang ada dari dalam diri kita masing-masing, baik pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak, persekutuan gereja. Kita semua dituntut sebuah ketaatan, tanggung jawab dalam mengemban karya keselamatan Allah itu di muka bumi. Bukan saja orang tua, ayah ibu, anak-anak, tapi juga opa dan oma, kakek dan nenek, opung doli, opung boro, eyang kakung, mbah kakung. Kita semua diberikan tanggung jawab untuk bersaksi tentang Tuhan yang penuh kasih itu dan menyelamatkan itu di tengah-tengah keterpanggilan hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin pada saat melakukan tugas tanggung jawab itu, kita berjumpa dengan tantangan seperti halnya Yusuf. Kita berjumpa dengan rintangan hambatan seperti halnya juga Yusuf dalam ayat-ayat selanjutnya. Namun lihatlah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf yang diberikan mandat oleh Yakub sang ayah, dia menjadi orang yang taat dan patuh. Dia tidak mundur, dia tidak pesimis, dia tidak melawan, tetapi dia melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yusuf memegang teguh. Yusuf memegang teguh, berdiri teguh di dasar iman pada Tuhan Allah yang selama ini dia imani, yakini, menyertai dirinya. Yusuf juga memiliki kasih yang tidak pura-pura. Dia mengasihi tanpa batas, dan itu bisa kita lihat dalam Kejadian berpasal yang ke-45 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, peristiwa yang dialaminya, ketidakadilan, bahkan pembuangan, dalam penjara, difitnah, dan menjadi seorang penguasa di Mesir. Proses perjalanan hidup yang dialaminya itu bukan karena saudara-saudara yang lakukan. Peristiwa yang dialaminya bukan karena kesalahan saudara-saudaranya. Dan karena itu Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, jangan menyesali itu. Kata Yusuf, Allah lah yang telah menyuruh Yusuf mendahului saudara-saudaranya.
yang telah menyuruh Yusuf. Kata Yusuf demikian lebih lanjut. Dia yang dimaksudkan adalah Tuhan yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa di balik ketetapan Yusuf atas perintah sang ayah, di balik setiap proses yang dialami oleh Yusuf dalam hidupnya, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang tak terduga yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, ketika mungkin kita berjumpa dengan sebuah perjuangan hidup, di balik setiap perjuangan hidup yang kita jumpai dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa selalu ada berkat-berkatnya, berkat-berkat Tuhan yang diberikan, yang dicurahkan kepada saudara-saudara, keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Tuhan berikan semua itu dalam kehidupan kita semua. Dan yang Tuhan butuhkan dari diri kehidupan kita semua adalah menjadi orang yang taat dan patuh kepadanya senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak yang taat, setia, yang patuh menurut kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup ini. Tuntun dan bimbing kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Ketika mungkin kami berjumpa dengan sebuah tantangan dalam hidup ini, biarlah kami tetap berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan Allah, sehingga melalui keteguhan iman ini, seperti halnya Yusuf, kami pun melihat berkat-berkat Tuhan dengan mata kami. Biarlah kami bukan saja melihat berkat Tuhan itu yang nyata dengan mata kami, tapi kami juga belajar untuk mensyukuri kehidupan ini. Berkati kami semua di sepanjang kehidupan hari yang akan kami jalani. Berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati dengan kemampuan dalam karya tugas pekerjaan. Dan biarlah Engkau memakai kami sebagai garam dan terang bagi banyak orang seperti halnya Yusuf. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.